Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Ashley Purnama, siswi kelas 12 di Penabur Junior College Kelapa Gading. Video ini sebuah pembahasan kritik sastra di mana kita akan mendalami salah satu buku berjudul Bumi oleh Terelie. Video ini dibuat untuk mengulas novel tersebut secara kritis dengan menyoroti berbagai aspek yang menarik, termasuk tema dan isu-isu yang diangkat, karakterisasi, pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, serta menggali kelebihan dan kekurangannya melalui pendekatan sastra. Identitas buku ini adalah yang tersebut. Buku ini berjudul Bumi, ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2014 dengan jumlah halaman 440. Nomor ISBN-nya adalah 978 602 03 01129. Novel ini mengisahkan petualangan antara klan yang dipimpin oleh Raib, seorang keturunan murni dari klan Bulan. Bersama dua sahabatnya, Sally dan Ali, Raib menjelajahi dunia paralel. Sally adalah keturunan dari klan Matahari, sementara Ali berasal dari klan Bumi. Meskipun mereka bertiga adalah remaja biasa, novel ini mengungkapkan awal dari perjalanan yang luar biasa. Buku ini menghadirkan beberapa isu yang terjadi di dunia nyata, dan saya akan membahas 3 di antaranya, yaitu yang pertama adalah pencarian jati diri dan takdir. Raib awalnya tidak memahami arti kekuatannya, tetapi petualangannya di dunia lain membantunya menemukan siapa dirinya sebenarnya. Konflik batin Raib tergambar dalam sebuah kutipan di halaman 86. Camkan baik-baik, kamu tidak pernah dimiliki dunia ini, bahkan sejak lahir. Kamu dimiliki dunia lain, selalu ingat itu. Sepanjang novel, Raib mengalami proses pendewasaan dan mulai menerima kekuatannya sebagai bagian dari dirinya. Ketidakpastian yang awalnya ia rasakan berkembang menjadi keyakinan bahwa dirinya memiliki peran penting dalam dunia lain. Contoh berita relevan di dunia nyata adalah menurut penelitian Universitas Gadjah Mada pada 2024, banyak remaja mengalami pencarian jati diri, terutama di masa-masa peralihan menuju kedewasaan. Proses pencarian ini juga sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sebagaimana yang dialami Raib saat bertemu dengan Sally dan Ali. Isu yang kedua adalah persahabatan dan kepercayaan. Raib, Sally, dan Ali memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda, tetapi mereka saling melengkapi dalam perjalanan mereka. Persahabatan mereka sempat diuji saat menghadapi bahaya, seperti yang tergambar dalam kutipan dalam halaman 158. Ali, si jenius ini, dulu jangankan berteman memikirnya saja sudah amit-amit. Lihatlah sekarang, Sally nyengir tanpa dosa mengatakan kalimat itu, seolah Ali sahabat lama yang tidak akan tersinggung. Persahabatan mereka tidak hanya sebatas kerjasama, tetapi juga saling percaya dalam menghadapi tantangan. Novel ini menekankan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam hubungan manusia, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Sebuah contoh kejadian di berita yang relevan dengan topik ini adalah yang tersebut. Ingin selamatkan teman, seorang pemuda dibacok begal di Medan Delhi, di mana seorang pemuda di Medan menjadi korban serangan begal bersenjata tajam ketika berupaya menolong temannya yang terluka. Berikutnya, isu yang ketiga adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada pertempuran antara kekuatan baik dan jahat, yang diwakili oleh Raib dan teman-temannya melawan Tamus dan para pengikutnya. Kutipan berikut menggambarkan perjuangan tersebut di halaman 321. Lama-kelamaan, pengikut si tanpa mahkota semakin banyak. Dia memiliki pasukan, sekutu, dan orang-orang yang menyatakan kesetiaan. Dia menyerang istana. Tamus digambarkan sebagai karakter yang haus kekuasaan, yang mencerminkan bagaimana kekuatan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Raib dan teman-temannya harus menghadapi dilema moral serta mempertahankan keselamatan mereka demi melindungi yang benar.
Pertarungan ini antara nilai-nilai moral selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sebuah berita yang relevan untuk isu tersebut adalah kasus korupsi yang sangat besar di Indonesia. Harvey Moise dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman penjara, dikenakan denda, serta diwajibkan membayar uang pengganti. Selain isu-isu menonjol, buku ini juga memiliki banyak kelebihan dan kekurangan yang tak kalah menonjol. Pertama, novel ini memiliki alur yang menarik dan penuh petualangan karena plot yang cepat dan penuh aksi yang membuat pembaca terus penasaran. Tidak hanya itu saja, dunia paralel yang dibuat oleh Terelie memiliki konsep yang menarik dan kaya seperti yang bisa dilihat dalam sebuah kutipan di halaman 208. Ada 4 kehidupan yang berjalan secara seempak di atas planet ini. Yang pertama adalah klan bumi atau disebut juga dengan makhluk tanah atau makhluk rendah. Istilah itu tidak merujuk pada rendahnya status mereka walaupun kenyataannya mereka memang yang paling primitif ilmu pengetahuannya, melainkan merujuk klan ini memang hidup di atas permukaan tanah. Tidak hanya itu, novel ini menyisipkan pesan moral tentang keberanian, persahabatan, dan tanggung jawab, sehingga memberikan nilai lebih. Gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami juga menjadi kelebihan, membuat novel ini cocok untuk berbagai kalangan, terutama remaja. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah alur yang kadang terlalu cepat. Beberapa peristiwa dalam novel ini berjalan terlalu cepat, sehingga kurang memberikan ruang bagi pembaca untuk memahami latar belakang lebih dalam. Selain itu, karakter pendukung juga kurang ada perkembangan. Beberapa karakter, seperti Av, tidak mendapatkan eksplorasi yang cukup mendalam. Akan lebih baik jika buku ini menggali lebih dalam ke dalam kepribadian dan cerita karakter lainnya, bukan hanya menyoroti karakter-karakter utama. Novel ini juga memiliki ending yang menggantung, karena merupakan bagian dari seri panjang yang mungkin kurang memuaskan bagi pembaca yang menginginkan cerita yang lebih tuntas dalam satu buku. Secara keseluruhan, Bumi adalah novel fantasi yang menarik dengan alur petualangan yang menegangkan, serta pesan moral yang kuat tentang keberanian, persahabatan, dan pencarian jati diri. Dunia alternatif yang dibangun oleh Tarelia cukup unik dan berhasil membawa pembaca larut dalam kisahnya. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, novel ini tetap menjadi bacaan yang layak bagi para pencinta fantasi, terutama remaja. Terima kasih telah menyimak kisah saya ini. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi para pembaca.